Jumpa lagi dengan saya Yusuf di program Arkais bersama narasumber kita, Mas Dwi Cahyono. Yeah. Oke. Kali ini beberapa episode yang lalu sudah 6 nih Mas. Terhitung sudah 6 kita ngobrolin Panji itu kok kayaknya nggak habis-habisnya gitu. Habis-habisnya. Ya memang khasanah budaya Panji itu bisa diibaratkan seperti sumber yang tak pernah kering. Gitu ya. Iya. Jadi tidak ada masuk habis-habisnya. terus saja, apalagi dengan plot yang seperti itu, Betul. dengan peninggalan yang begitu banyak gitu. Betul, Ya. betul. Nah, pertanyaan saya sekarang, konteksnya ketika jejak sejarah Panji ini begitu lengkapnya gitu ya. Kemanfaatannya apa bisa direproduksi untuk konteks zaman saat ini gitu. Ya, baik. Gitu. Jadi jejak Panji yang sampai ke tangan kita ini merupakan jejak budaya masa lampau. Jadi merupakan jejak arkhais ya. Ya. Apakah jejak budaya Panji yang berasal dari masa Hindu-Buddha, jejak budaya Panji yang berasal dari masa perkembangan Islam, atau jejak Panji yang merupakan tradisi budaya yang hidup hingga sekarang. Ya, kalaupun sekarang kita mendapatkan jejak-jejak budaya Panji, masuk pada kategori jejak-jejak budaya Panji yang mentradisi. Nah, bahkan sampai ada festivalnya ya, hampir tiap tahun itu ya. Betul. Gitu. Ya, jadi festival itu sebenarnya merupakan sebuah agenda tahunan yang dilakukan dari tahun ke tahun, paling tidak hingga memasuki tahun yang keempat ya, dan mestinya sekarang memasuki tahun yang kelima. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa festival budaya Panji itu tidak hanya dapat dilakukan sekali hanya 1 tahun atau hanya sekali, tetapi bisa lintas tahun sehingga bisa menjadi agenda tahunan gitu nah, ya. Apakah itu festival yang lingkupnya nasional atau festival yang lingkupnya internasional. Nah, oleh karena ini merupakan agenda tahunan, semestinya dari tahun ke tahun itu memiliki pembeda. Jadi festival di tahun pertama dengan festival tahun kedua, tahun ketiga dan keempat dan seterusnya, ini mestinya menghadirkan menu yang berbeda. Artinya dari narasi yang Panji yang begitu panjang yang kemarin kita bicarakan. Betul. Seyogyanya berarti setiap tahun kalaupun ada festival itu bisa beda-beda materinya. Mestinya ya? begitu, sehingga tidak hanya berulang saja. Jadi bukan hanya pembedanya itu festival nasional dan internasional, itu juga bisa menjadi pembeda ya. Tetapi juga mestinya bisa dibedakan menurut macam-macam ya. Kalau nasional internasional itu kan lingkup areanya, areanya nasional, areanya internasional. Tapi kan juga bisa berdasarkan tema, ya, tematik ya. Misalnya pada tahun tertentu itu menampilkan Panji dalam seni pertunjukan. Pada tahun berikutnya tidak lagi Panji dalam seni pertunjukan, tapi Panji dalam seni rupa. Seni rupa kan memiliki beragam beragam bentuk ya. Mestinya Panji dalam seni rupa. Misal satu waktu lagi Panji dalam craft, karya kerajinan misalnya. Atau kita bisa juga menampilkan tuh per aspek. Misalnya pada tahun tertentu menampilkan Panji dalam konteks religi, Panji dalam konteks sosial, Panji dalam konteks politik pemerintahan militer, Panji dalam konteks ini. Nah, dengan demikian maka festival-festival itu yang dilakukan tahun demi tahun ini juga merupakan festival yang bersifat eksploratif. Jadi kita mengeksplor. Tergambar nanti kalau diseriasi dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya,
khasanah kekayaan budaya Panji itu tergambar. Ya. Oke. Jadi kalau dari tahun ke tahun hanya menyajikan seni pertunjukan, tahun berikutnya seni pertunjukan lagi, tahun berikutnya seni pertunjukan lagi, itu orang menyangka bahwa Panji itu hanya produknya itu hanya berupa seni pertunjukan. Dari 5 festival yang sudah berlangsung, pengamatan Mas Dwi gimana? Kalau yang pertama memang ada pembeda itu di konteks areanya, ada yang nasional, ada yang internasional. Dalam hal konteks areanya sudah ketemu ya. Konteks nasional memungkinkan, oleh karena paling tidak jejak budaya Panji itu tidak hanya lintas negara ya, walaupun lebih kuat di sebagian Asia Tenggara, ada di jejaknya ada di negara Indonesia, ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Indochina, misalnya di Kamboja, di Vietnam, ada juga di Myanmar, walaupun tidak begitu kuat, gitu ya. Nah, oleh karena itu festival yang bersifat internasional atau paling tidak regional Asia Tenggara itu dimungkinkan. Namun kalau hanya nasional dan regional itu hanya pembedanya hanya terkait dengan areal sebarannya, gitu ya. Yang pertama sebaran dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, terus berikutnya sebaran pada berbagai negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, masih belum muncul konten gitu, konten-konten yang lain gitu ya, konten-konten yang lain seperti yang saya katakan itu, misalnya tematik misalnya. Jadi kita mengangkat tema-tema tertentu berdasarkan berdasarkan unsur-unsur budaya. Nah, ini kan festival budaya Panji, sehingga unsur-unsur budaya itu mestinya tercermin ya. Ada unsur religinya, ada unsur keseniannya, ada unsur pengetahuan dan teknologinya gitu ya. Paling tidak peralatan hidup ya, atau perangkat itu muncul, kemudian organisasi sosial dan religi dan seterusnya itu mestinya juga tergambar dalam festival itu, sehingga tidak hanya dari waktu ke waktu menampilkan unsur keseniannya, keseniannya ditampilkan dan itu sangat dominan, hadir dari tahun ke tahun, tetapi unsur-unsur budaya yang lain itu belum terangkat ya, belum tereksplorasi gitu ya, belum tereksplorasi. Dengan demikian, jika kita bisa menyajikan festival-festival yang bersifat tematik misalnya, selain berdasarkan lingkup areanya ya, itu saya kira akan lebih tergambarkan bahwa budaya Panji itu memiliki khasanah yang kaya. Paling tidak 7 unsur budaya itu terdapat jejaknya pada budaya Panji yang ada di Nusantara atau di regional Asia Tenggara. Gambarannya sekarang, kalau kita tarik gambarannya di dalam konteks festival ataupun di dalam konteks bagaimana mereproduksi khasanah budaya Panji ini, apa aja kira-kira yang bisa diaplikasikan gitu ya? Ya, jadi selama ini tangkapannya, kalau kita bicara tentang budaya Panji, itu adalah khasanah budaya masa lampau, atau paling tidak khasanah budaya yang bersifat tradisi ya, tradisional ya. Kalau kita ngomong tradisi berarti memang ada konteks kelampauan ya, lintas masa-masa lampau yang kemudian jejaknya masih kita dapati di masa kini. Nah, sebenarnya yang saya kira juga sangat perlu untuk kita hadirkan lagi ya, supaya memiliki konteks kekinian, memiliki kemanfaatan di era sekarang, maka kita mesti mengkreasikan bahan-bahan yang kita miliki yang sangat kaya itu dengan mentransformasikan khasanah budaya Panji di masa lampau itu ke konteks masa sekarang, sehingga tergambar adanya relasi antara budaya Panji di masa lalu dan khasanah Panji di masa sekarang. Nah, dan kemanfaatannya. Nah, oleh karena itu kemanfaatannya bukan hanya bermanfaat secara historik ya. Kalau untuk telisik historis ya, karena memang
kita menelisik bahan-bahan masa lalu, ya, sumber data dan data masa lalu untuk merekonstruksi peristiwa budaya Panji di masa lalu. Tapi bagaimana transformasinya, termasuk fungsinya, kemanfaatannya di masa kini, ini yang saya kira perlu dikreasikan produk-produk, ya, produk-produk kreatif budaya Panji era kini itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari bahan-bahan yang bisa kita timba, sangat banyak dari jejak-jejak budaya Panji yang sampai ke tangan kita itu, produk-produk budaya kreatif apa saja dalam konteks kekinian yang bisa kita hadirkan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan, sehingga budaya Panji itu bukan hanya tampil sebagai budaya yang basi, ya, karena masa lampau itu kan sering kali dianggap sebagai basi, ya, kalau makanan itu, kalau sayur itu ini jadi sayur blendrang gitu, ya. Jadi bukan hanya sayur blendrang, jangan gitu, tewel terus gitu, ya. tapi sudah blendrang, gitu. Tapi okay. yang ini adalah yang fresh. Jadi ini memang sesuai dengan era, yaitu era kekinian. Jadi, artinya Panji bisa ditafsir bebas, ya, untuk kemanfaatan saat ini gitu, ya. Ya, jadi untuk untuk mentransformasikan, termasuk transformasi kemanfaatannya di masa kini, maka tak terelakkan itu ada tafsir, ya, Mas. Ya. Itu tak terelakkan, karena kalau kita bicara tentang ini mesti menjadi sebuah produk kreatif, maka ada tafsir, gitu, ya. Atau paling tidak ada pengkreasian tertentu. Kalau itu bentuk, ya, bentuknya mesti dikreasikan, sehingga dalam beberapa hal berbeda. Oleh karena itu mesti kita bedakan begini. Jadi ada produk budaya Panji itu yang memang produk budaya Panji yang kita sebut sebagai produk budaya Panji yang mentradisi, tradisi budaya Panji. Sehingga tampilannya adalah budaya Panji yang klasik. Tetapi bukan tidak mungkin kita menghadirkan produk yaitu budaya Panji yang bernuansa kreatif, atau kalau itu tradisi, ya, tradisi kreasi, ya, tradisi yang dikreasikan. Dengan mengkreasikan ini, maka budaya Panji yang notabene sumbernya dari masa lampau ini bisa relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian, kepentingan-kepentingan kekinian, selera-selera kekinian. Atau dengan perkataan lain, budaya Panji itu bisa sesuai dengan zeitgeist, jiwa zaman, yaitu jiwa zaman sekarang, gitu, ya, jiwa zaman sekarang. Nah, inilah yang saya sebut sebagai transformasi produk, ya, transformasi produk budaya Panji lintas masa, ya. Jadi bahannya dari masa lalu, tapi produknya itu dikreasikan untuk dihadirkan bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa sekarang. Nah, inilah yang saya kira bisa kita jadikan sebagai tema, ya, tema dialog kita kali ini, yaitu kita mendialogkan, kita membicarakan tentang produk kreatif budaya Panji era kini, gitu. Era kini. Artinya kalau kita sudah berbicara di konteksnya adalah era kini, ada banyak nih itemnya. Tari, ya kan? Tari klasiknya seperti apa, tari yang mungkin bisa dimainkan dalam konteks kekiniannya kayak apa, barulah topeng, gitu kan, topeng era klasiknya seperti apa, dalam konteksnya sekarang seperti apa, bahkan mungkin ornamen, terus apa istilahnya wayang beber atau apa. Nah, itu kemungkinannya menurut Mas Dwi bisa dieksplorasi sampai sejauh mana? Ya, jadi baik. Gitu. Salah satu produk yang bisa dihadirkan ke masa kini ini, kalau kita salah satu wujudnya itu adalah wujud yang berupa seni pertunjukan. Jadi tentu penghadirannya, representasinya dalam bentuk pentas seni pertunjukan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, jenis seni pertunjukan yang mana, atau pada mana khasanah budaya Panji itu bisa dihadirkan. Nah, salah satu seni pertunjukan pada mana budaya Panji itu dihadirkan itu adalah pada seni tari, ya. Apakah itu tari murni, apakah
combine kreasi. antara tari dengan drama yang kita sebut dengan sendera tari gitu ya, sehingga ada lakon. Nah, tari Panji atau sendera tari Panji ini pun juga masih bisa disubkan lagi, paling tidak ada 2 sub, yaitu tari Panji atau sendera tari Panji yang kategori tradisional, ada juga tari Panji atau sendera tari Panji yang berupa tradisi kreasi, ya, tradisi kreasi. Nah, ini dalam bentuk tari, yang terkait dengan seni tari, gitu ya, seni tari. Nah, kalau kita kemudian lebih merinci lagi, sebenarnya untuk tari atau sendera tari kategori tradisi yang dikreasikan itu bisa sangat mungkin menghadirkan sajian yang berbeda dengan apa yang telah ada. Pembedanya bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam. Misalnya pembedanya bisa dalam hal busana, ya. Busananya bisa tampil lebih raya misalnya, atau lebih berani, atau lebih mengadaptasi dengan unsur-unsur budaya yang berkembang pada masa sekarang. Ini dalam hal busana. Begitu juga karakter detail-detail di dalam topengnya. Ya, misalnya itu dalam kaitan dengan properti, ya, dalam kaitan dengan properti. Belum lagi pengkreasian dalam hal kisah, gitu. Sehingga ada kisah yang memang pure, merupakan kisah sesuai dengan cerita pakem, ya. Tapi bukan tidak mungkin dimunculkan cerita-cerita carangan, ya. Cerita-cerita yang merupakan kubahan, ya, dari suatu petikan adegan dari suatu cerita yang panjang, yang berasal dari masa lalu, ya. Jadi kita ngambil satu scene saja atau satu kumpulan adegan, dan itu kemudian dikreasikan sehingga muncullah kisah kubahan, gitu ya. Beberapa menarik, ya, kalau kita lihat di Malang, ya. Di Malang sebenarnya sudah mencoba cerita-cerita yang sebenarnya muasalnya itu bukan masuk pada cerita Panji, tapi kemudian dipanjikan, ya. Jadi cerita itu semula bukan merupakan kasanah cerita Panji, ya, tapi kemudian dipanjikan. Misalnya salah satu contoh, ya, yang ini beberapa kali, ya, beberapa tahun terakhir ini banyak juga dipentaskan pada wayang topeng Malang, gitu ya, atau topeng dalang Malang. Itu adalah soto lanang, ya. Soto lanang. Jadi apakah Batak soto lanang atau untran-untran yang berkaitan dengan soto lanang, gitu ya. Nah, sebenarnya cerita ini adalah cerita yang merupakan legenda Jawa, ya. Dan ini bisa kita dapati misalnya gambaran semacam ini di Babat Tanah Jawi. Nah, dan di cerita awalnya itu tokoh-tokoh Panji tidak muncul di situ, ya. Tetapi kemudian dipentaskan dalam seni pertunjukan Panji yang kemudian diberi kemasan menjadi kemasan Panji, gitu. Sehingga inilah yang saya katakan bahwa cerita yang sebenarnya semula bukan merupakan cerita Panji kemudian dipanjikan. Nah, beberapa waktu lalu misalnya Sanggar Mangundarmo Tumpang, di Pak Soleh itu menampilkan calon arang, tetapi dengan format pertunjukan Panji. Nah, sebenarnya calon arang bukan merupakan cerita Panji, itu adalah naskah sendiri, ya. Ada naskah yang paling tidak naskah ini ditulis pada masa Majapahit, tapi tidak termasuk pada naskah Panji, ya. Namun dalam pementasan seni pertunjukan bisa saja cerita yang semula bukan merupakan cerita Panji itu kemudian dipanjikan, paling tidak dipentaskan dengan format pertunjukan Panji. Nah, ini bentuk-bentuk kreasi yang terkait dengan kreativitas ini, ya, berarti, ya. Eksplorasi kreativitas, ya, terkait dengan kisah, ya, terkait dengan kisah. Jadi kisahnya sendiri itu bisa sangat dikreasikan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau itu merupakan suatu naskah-naskah Panji itu kan membuat cerita yang sangat panjang, ya. Kita bisa mengambil
bagian dari yang panjang penggalan itu, dan penggalan itu digubah, digubah sehingga menghasilkan cerita gubahan gitu. Nah ini memang kalau dikatakan ini tidak bukan, kalau ini dikatakan merupakan cerita, bukan merupakan cerita yang tradisional, iya, memang dikemas, dihadirkan itu sebagai tradisi kreasi, jadi tidak pure tradisi ya, tapi ini adalah tradisi kreasi, sehingga penonton atau pemirsa mestinya di awal-awal sudah disampaikan bahwa yang ditampilkan itu adalah tradisi kreasi, sehingga tidak harus diukur dengan barometer tradisi. Kalau yang dipakai barometer untuk menilainya, untuk melihatnya itu tradisi, pasti tidak ketemu karena ini tradisi kreasi, sehingga peluang-peluang kreatif itu bisa hadir di dalamnya. Contoh lagi, misalnya kita bisa menampilkan seni pertunjukan Panji yang dicombine, gitu ya, dicombine dengan IT. Ya, paling tidak di latarnya itu kan bisa di IT-kan, Mas. Ya, kita bisa membuat bagaimana cerita Panji yang berupa tari atau sendera tari itu kemudian dikombinasikan dengan videografi misalnya, video mapping misalnya, dan seterusnya. Nah ini combine semacam hidup ini ya. menjadi lebih hidup gitu ya. Nah ini yang saya kira ini merupakan sebuah karya-karya eksperimental ya, yang ke depan pada festival-festival Panji ini sebenarnya perlu diberi ruang, sehingga kalau pada tahun ini ada festival Panji, orang berharap akan mendapatkan temuan-temuan baru, mendapatkan produk-produk baru yang tidak hanya berulang. Tahun lalu ada itu lagi, ada pementasan seni pertunjukan misalnya dari Malang, mementaskan misalnya tari Bapang. Tahun ini tari Bapang lagi. Yang membedakan kalau tahun lalu itu dari sanggar A, tahun berikutnya dari sanggar B. Itu hanya beda sanggar aja. Tarian yang dihadirkan itu juga gitu. Boleh Bapang, tapi Bapang pada periode kedua itu adalah Bapang yang bisa menghadirkan tarian Bapang yang berbeda. Bahkan bisa memunculkan istilahnya, taruhlah dalam konteks tari nih. Bisa memunculkan yang namanya mungkin tari kontemporer ya, Bapang kontemporer. Boleh gitu saja, kan. boleh saja. Kan, nah, gitu. Karena kontraknya itu adalah Bapang kontemporer ya, maka ya kalau tidak sesuai dengan pakem tradisi ya tidak masalah, namanya memang Bapang kontemporer gitu ya. Tapi bahwa semangat mengeksplorasi warisan ini jauh lebih penting. Jadi sekarang, justru yang sebenarnya menjadi penting untuk kita itu adalah bagaimana festival-festival ini memberi ruang ya, memberi ruang bagi para seniman ya, kalau ini berkaitan dengan kesenian, untuk olah kreasi gitu ya. Sehingga ini ajang untuk berlatih, untuk menuangkan karya-karya kreatifnya, sehingga ada kebaharuan gitu ya, ada kebaharuan. Dan karena ini kebaharuan, maka konteks barunya, konteks kekiniannya bisa hadir. Ini dalam bentuk seni pertunjukan yang berupa tari. Kan masih terbuka kemungkinan yang lain. Apakah hanya tari saja? Tidak. Ada seni pertunjukan lain di mana cerita Panji bisa dihadirkan, misalnya dalam bentuk teater misalnya. Salah satu di antaranya adalah teater wayang. Ya. Nah, kalau kita bisa ngomong wayang, ada yang Malang itu adalah wayang topeng. Jadi sebutannya dalam ada wayang kata topeng, ada wayang topeng Malang gitu ya. Tapi ada juga yang kalau wayang topeng Malang itu tokoh perannya manusia, ya. Tokoh perannya manusia. Tapi ada juga teater Panji ya, teater Panji yang tokoh perannya bukan manusia, ya, bukan manusia. Misalnya lukisan, misalnya pada wayang beber. Nah, oleh karena itu mengapa tidak ya pada suatu tahun ketika menyelenggarakan festival Panji itu adalah festival wayang beber apakah se-Indonesia. Nah, kalau se-Indonesia wayang beber itu kita dapati jejaknya di mana? Ya kita hadirkan parade aja. Wayang beber dari Pacitan misalnya, dari Gunung Kidul misalnya. Kalau di Kediri masih ada, bagaimana di Kediri? Ya, nah itu. Dan kemudian bagaimana wayang beber itu kita eksplor lagi, tidak hanya dalam bentuk seni pertunjukan tadi, dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk lukisan bagaimana, dalam bentuk karya batik bagaimana,
dalam bentuk karya kerajinan, misalnya dihiaskan pada tas misalnya, itu menjadi aksesoris untuk tas misalnya, dan sebagainya, untuk sablon kaos bagaimana dan sebagainya. Ini adalah karya-karya eksploratif ya. Ya. Jadi wayang beber adalah sebuah khasana, sebuah bahan. Nah, bahan itu kita eksplor habis-habisan untuk kemudian kita tuangkan ke dalam ragam media ekspresi. Nah, ini yang saya kira perlu dimunculkan, perlu dimunculkan sehingga begini. Festival ini. Gitu. Sehingga begini, festival itu sebenarnya adalah sebuah muara ya, muara dari proses. Oleh karena itu katakanlah festivalnya pada tahun mendatang, tahun 2021 ya. Maka pada tahun ini, ketika tahun 2020 ini adalah proses kreatif gitu. Jadi ada eksplorasi, ada ada upaya kreatif, ada eksperimen yang nanti akan dihadirkan di tahun mendatang ketika ada festival itu. Sehingga bukan yang dihadirkan itu bukan merupakan sajian-sajian instan. Kalau Mas Yusuf misalnya punya sanggar gitu, Mas nanti di festival ini saya mengontak itu kurang 2 minggu atau kurang sebulan itu. Ya. Saonone. Jadi beda kalau Mas Yusuf nanti tahun mendatang masih ada 6 bulan ini. Silakan olah kreasi. Ada waktu 6 bulan. Namun sajian pada 6 bulan mendatang itu memberi sesuatu ya, sesuatu yang baru gitu ya, dirancang gitu. Ya itu. Nah, karena di sini ada satu proses. Oleh karena itu saya kira begini yang penting dari festival. Seringkali festival itu hanya mandek pada hari H. Kita mestinya festival itu kita dekati dengan menggunakan pendekatan prosesual. Jadi kita tidak hanya melihat karya akhir, tapi bagaimana karya itu diproses. Nah, oleh karena itu penting ketika kita menyajikan satu seni pertunjukan, pascanya itu kan perlu ada saresian paling tidak ya. Nah, inilah yang kita beberkan, proses kreatifnya itu, mulai proses pencarian ide gitu ya, kemudian proses kalau itu pembuatan naskahnya, kemudian berlatihnya dari tahap awal, tahap menengah sampai finishing itu, sampai nanti penyajiannya. Nah, ini yang sangat penting, sehingga khalayak pemirsa itu tidak hanya disuguhi produk jadi saja, tapi bagaimana produk ini menjadi, ya, menjadi. Kalau menjadi itu kan tidak serta merta, ini mesti ada satu proses, gitu ya, ada satu proses panjang. Ini berarti konteksnya dengan bunyi Undang-Undang Pemajuan Budaya itu mungkin lebih tepat seperti ini. Betul, ya, karena apa? Kalau kita menggunakan pendekatan prosesual, maka proses itulah yang bisa dipelajari oleh yang lain gitu ya. Nah, jadi belajar proses, bukan hanya belajar dari produk akhir, tapi belajar proses. Mungkin diambil prosesnya, tapi untuk menghadirkan karya yang bisa berbeda ya. Tapi pengalaman-pengalaman selama berproses ini yang menjadi penting bagi yang lain untuk pembelajaran. Nah, inilah ya, sehingga festival itu mestinya ya, festival itu mestinya merupakan, kalau saya katakan, merupakan sebuah muara dari suatu proses, gitu ya, termasuk proses eksperimen, proses mencari dan menemukan, gitu ya, proses berkreasi dalam kurun waktu yang tidak singkat dan sebagainya ini, sehingga seperti yang saya katakan tadi, tidak berulang dari tahun ke tahun. Kalau ada festival ya itu juga, gitu ya. Nah, dan ini diniati bukan hanya sebagai pertunjukan yang instan, tapi juga menyajikan sesuatu yang bisa jadikan sebagai ajang pembelajaran untuk yang lain, gitu ya, untuk yang lain. Gitu. Oleh karena itu, saya kira format ya festival itu yang mestinya diformat ulang ya. Kalau sudah terlanjur, katakanlah sudah tahun kesekian ya, tahun keempat itu memasuki tahun kelima, dari tahun ke tahun itu juga formatnya ya kita format ulang lah, sehingga moga-moga di tahun berikutnya itu ada karena formatnya berbeda, kemungkinan bisa diharapkan bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda. Nah, dalam kaitan dengan drama tari misalnya, banyak Mas. Jadi ada yang tokoh peran Panji itu diperani oleh manusia, ya, misalnya seperti pada sendera tari tadi, atau pada seni pertunjukan yang lain, di mana tokoh
peran tokoh peran itu diperani oleh manusia. Misalnya Panji kan juga hadir dulu gitu ya. Ketika Ketoprak masih ada, cerita Panji juga hadir di Ketoprak. Kenapa kita tidak menyajikan juga bagaimana Ketoprak dengan lakon Panji? Paling tidak Ade-Ade Lumut itu kan banyak hadir juga di Ketoprak Jawa gitu ya. Bahkan Lodrok juga hadir, bahkan yang menarik yang menarik. Dulu itu ada satu sanggar bukan satu-satunya, di berbagai daerah itu ada sanggar-sanggar yang sanggar pertunjukan itu disebut dengan sanggar Ande-Ande Lumut gitu. Jadi yang ditampilkan itu sesuai dengan namanya, itu cerita Ande-Ande Lumut gitu. Jadi itu sampai ada satu sanggar seni sendiri yang memang menampilkan itu lakon Ande-Ande Lumut, tapi juga dengan berbagai kreasi ya. Artinya Ande-Ande Lumut yang ditampilkan di Malang misalnya dengan Ande-Ande Lumut yang ditampilkan di daerah lain, misalnya di daerah Kediri misalnya, atau di daerah di Madura misalnya, atau di tempat lain bisa saja berbeda ya. Nah, jadi artinya bahwa dalam bentuk seni drama seni pertunjukan Panji itu hadir dalam berbagai ya. Dalam wayang topeng hadir, dalam wayang beber hadir, dalam wayang wayang kerucil hadir gitu. Nah, kita juga bisa menampilkan festival wayang kerucil Panji se-Jawa Bali misalnya, atau se-Jawa itu kalau atau se-Nusantara barangkali di luar Jawa juga ada jejak-jejak gitu ya. Kita atau ada juga yang mungkin ada wayang kerucil yang kontemporer itu, kenapa tidak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, satu lagi dalam kaitan dengan seni pertunjukan, bukan tidak mungkin juga kita menampilkan seni musik yang bernuansa Panji. Ya, seni musik yang bernuansa Panji. Kalau kita merunut ya jejak-jejaknya, baik pada sumber data tekstual ataupun Panji aja pernah belajar visual. musik kan, ya, itu kan. Panji itu kan dikenal sebagai musisi ya. Dan itu ditampilkan pada relief candi sehingga kita bisa memperoleh gambaran tentang alat musiknya. Nah, misalnya pada Pendopo Teras 2 Candi Penataran, Panji digambarkan bermain wadidra atau alat musik yang dinamai dalam istilah Jawa kuna dan tengahan itu salukat, ya, semacam gambang yang kemungkinan itu adalah bukan gambang dari logam tapi dari kayu. Nah, berapa wilahannya itu di relief tergambar. Dan yang menarik perhatian Mas Yusuf, salukat pada relief cerita baik itu di Pendopo Teras 2 Penataran ataupun di Candi Gambar Wetan, itu yang menarik, alat pemukulnya itu tidak single stick tapi double stick. Jadi bentuknya seperti huruf V begitu atau huruf Y, seperti kolintang ya. Jadi seperti kolintang. Dan ini kan kalau kita lihat gambang kayu sekarang itu kan single stick kan. Jadi memang satu tangan memegang alat pemukul satu stick ya. Satu stick, ini satu stick gitu. Jadi kalau dulu kalau kita lihat di relief candi itu berarti ada 4 stick, di sini 2 stick, di sini 1 stick, seperti kolintang. Dan cara memegang sticknya itu seperti kolintang. Nah, ini kan menarik. Jadi kalau direkonstruksi sekarang gitu benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata gitu, mungkin ada gambaran baru ya. Iya, betul. Dan paling tidak menyadarkan kita bahwa double stick yang kita dapati pada alat musik yang ada di Sulawesi Utara ya. Yang yaitu kolintang itu ternyata di Jawa kita dapati ya. Misalnya pada salukat. Nah, ini bisa kita hadirkan kembali ya dalam bentuk rekonstruksi ya. Jadi kalau apa yang di relief itu 2 dimensional ya karena relief dan itu kecil, bagaimana kalau itu direalisasikan dan bisa dibunyikan secara real, dimainkan gitu ya. Bahkan bisa memunculkan yang namanya eksperimentasi bunyi ya dengan ini. Nah, inilah. Jadi kalau semacam ini kan ada eksperimentalnya ya. Jadi dari relief visual itu kita transformasikan ke seni pertunjukan musik gitu ya. Ini
hanya terkait dengan satu waditra yang dimainkan Panji, yaitu salukat. Dan itu tidak hanya satu waditra tunggal, paling tidak sepasang, karena dalam relief cerita, baik itu di Pendopo Teras 2 Penataran ataupun di di Candi Gambar Wetan, itu dimainkan bersama. Jadi paling tidak ada 2 salukat, satu dimainkan Panji, satu dimainkan oleh kekasihnya. Nah, selain ya, ini kalau kita bicara tentang seni musik ya, selain Panji itu digambarkan di relief itu piawi dalam memainkan salukat dan melaras salukat, Panji juga digambarkan piawi dalam memainkan alat musik berdawai yang disebut dengan wina. Nah ini, bahkan yang menarik perhatian pada relief cerita di Candi Penataran, yaitu di Pendopo Teras 2 Candi Penataran, kita malahan pada relief cerita Panji itu memperoleh gambaran visual mengenai satu ansambel musik, ya. Ansambel musik itu terdiri atas paling tidak 3 alat musik, yaitu ada sejumlah reong, ada paling tidak itu ada 4 reong, kemudian dipadu dengan bangsi, yaitu seruling, tapi seruling yang tidak horizontal ya, vertikal gitu, dan satu lagi cengceng. Nah ini kan satu ansambel musik. Nah di relief candi ditampilkan. Nah bagaimana jika kemudian ini dieksperimentasikan dan kemudian menghadirkan suatu ansambel musik ya, seperti yang terdapat pada relief, atau bisa dikombinasi lagi dengan waditra lain ya, misalnya dengan alat musik yang lain, itu sudah combine ya. Tapi paling tidak apa yang di relief itu bisa kita hadirkan dalam. Ini menjadi menarik ketika itu bisa dihadirkan, kita bisa berimajinasi ya sebenarnya warna musik pada saat itu seperti apa. Betul. Gitu nah, kan, gitu kan. Ini yang mestinya ya, ini menjadi suatu garapan yang ketika satu waktu ada festival ini ditampilkan, yaitu musik Panji misalnya, atau musik bernuansa ya, paling tidak bernuansa ya, bernuansa kepanjian itu. Nah ini hanya dalam bidang seni pertunjukan, padahal kita masih memiliki media-media ekspresi lain untuk menghadirkan Panji dalam konteks kekinian di luar seni pertunjukan. Ini makin menarik nih pembicaraan kita nih. Iya. Karena masih begitu banyak. Kayaknya episode selanjutnya kita akan hadirkan lagi nih berapa banyak sebenarnya konten Panji ya dalam tanda kutip yang bisa dieksplor. Betul. Gitu ya. Betul. Yang bisa saya garis bawahi saat ini adalah Panji. Artinya cerita narasi Panji yang begitu panjang itu bisa ditafsir bebas ya. Betul. Untuk kebutuhan saat tidak ini. Gitu ya Mas ya. Ditafsir bebas itu dalam kaitan dengan pemanfaatan secara lebih leluasa gitu. Artinya tidak hanya dimanfaatkan dalam konteks kesenian, tradisi ya, kesenian dan itu mesti tradisional, tapi bisa juga dimanfaatkan dalam konteks yang lain, misalnya konteks kepariwisataan. Bagaimana khasanah budaya Panji Nusantara masa lampau itu bisa dihadirkan sebagai karya kreatif untuk kewisataan. Panjang lagi ini. Ya. Kali ini kita tutup dulu masih dengan Panji.